Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali ya di video pembelajaran BK pertemuan ke-8. Dan saya amati sudah ada banyak siswa yang kembali ke pondok ya, terutama kelas 9. Nah, mungkin giliran yang kelas 8 kalian nanti awal Desember. Maka persiapkan dengan sebaik-baiknya apa yang perlu dipersiapkan untuk kembali ke pondok. Nah, hari ini temanya tidak jauh berbeda dengan itu ya. Jadi lebih fokus ke adaptasi ketika kalian nanti sudah berada di pondok atau adaptasi pasca berada di pondok. Nah, anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, ketika nanti kalian berada di pondok, nanti kalian akan menjalani masa karantina selama 14 hari. Dan selama masa karantina itu kalian akan berada di dalam sebuah ruangan yang itu kalian tidak boleh keluar dari ruangan itu. Ya, ruangan itu bukan maksudnya dalam satu kamar ya, tetapi ada kompleks tersendiri yang terdiri dari beberapa kamar dan kalian harus berada di situ dalam kurun waktu 14 hari. Nah, selama itu apa yang harus kalian lakukan? Nah, ini yang perlu kalian perhatikan karena di masa pandemi corona ya, sebelumnya ya, terutama ini ya, saat ini ya, kalian tentu hubungan sosial dengan teman kalian itu tidak sebaik dengan hubungan ketika kalian berada di pondok ya. Mungkin karena jarang bersosialisasi atau jarang berkomunikasi, mungkin ada sedikit rasa canggung ya, ada sedikit rasa grogi atau sedikit rasa malu ketika nanti ngobrol langsung dengan teman. Nah, ini perlu kalian harus adaptasi ya. Kalian harus mulai adaptasi dengan kondisi yang normal. Jadi nanti ketika kalian menjalani masa karantina 14 hari, silahkan nanti kalian curhat dengan teman-teman kalian, berbagi pengalaman dengan teman kalian. Kenapa? Karena dengan kalian curhat, dengan kalian sharing, dengan kalian berbagi pengalaman atau menceritakan apa yang sudah kalian alami selama masa daring itu akan mengeluarkan emosi negatif dalam diri kalian atau mengeluarkan sesuatu yang mengganjal yang membuat kalian susah untuk berinteraksi. Justru itu akan keluar dari diri kalian. Nah, ketika emosi negatif itu keluar, nanti kalian akan bisa mudah menjalani kehidupan sehari-hari seperti sebelumnya. Nah, ini adalah salah satu bentuk adaptasi. Jadi dengan sharing itu perasaan kalian akan menjadi lega. Jadi silakan nanti ketika sudah di karantina, berada di karantina, ngobrol-ngobrol dengan teman ya, lama tidak masalah. Semakin kalian ngobrol dengan teman, maka semakin kalian akan terbiasa menjalani pergaulan seperti biasanya ketika kalian di pondok. Akrablah dengan teman kalian, masing-masing pasti mempunyai pengalaman ketika masa corona. Disitulah nanti akan timbul yang namanya interaksi dan hubungan yang erat. Sehingga nanti ketika kalian setelah selesai karantina, kalian akan mampu menjalani kehidupan seperti biasanya. Nah, kemudian setelah masa karantina 14 hari, tentu ini sudah masa aktif kembali ya. Nanti ketika kalian KBM, entah bagaimana nanti proses KBM-nya, apakah kita nanti tetap tatap muka setelah karantina ataukah masih via daring seperti ini, wallahu a'lam. Nanti kita akan ada informasi lebih lanjut yang akan kita sampaikan kepada kalian. Nah, yang jelas nanti setelah masa karantina berakhir, tentu aktivitas akan berjalan lebih normal. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama adalah kalian amati situasi di sekitar pondok kalian, di dalam pondok kalian juga. Apakah ada perubahan dalam pondok itu? Silakan kalian amati, silakan boleh kalian jalan-jalan mengamati ruangan-ruangan yang ada di halaman pondok atau di dalam pondok atau di dalam asrama kalian. Karena mungkin ada banyak perbedaan ketika sebelum kalian kembali ke rumah dan ketika kalian berada di pondok. Mungkin ada perbedaan dari segi suasana. Disitulah coba kalian nikmati dengan cara berjalan-jalan dan merasakan suasana di sana. Setelah itu coba kalian nikmati juga bersama dengan teman kalian. Ajak teman kalian jalan-jalan juga, bercerita, berbagi pengalaman sambil mengamati dan menelusuri suasana di sekitar kalian. Setelah kalian menemukan yang namanya chemistry,
atau keserasian ya, antara perasaan dan suasana itu, nanti setelah itu kalian bisa melakukan aktivitas dengan baik. Nah selanjutnya apa? Nah selanjutnya lakukanlah aktivitas secara normal ya. Biasanya apa kegiatannya yaitu kalian lakukan ya, karena kalian sudah berada di pondok ya, jadi aktivitas harus bisa berjalan dengan normal, bukan seperti daring lagi. Nah itu mungkin sedikit gambaran ketika nanti kalian sudah berada di pondok atau pasca karantina 14 hari. Semoga kalian bisa menjalani kegiatan yang ada di pondok mulai dari karantina sampai setelah selesai karantina. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, tidak banyak ya, semoga bermanfaat. Persiapkan diri kalian untuk kembali ke pondok. Wabillahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.